Shalom. Shalom. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat datang di ibadah online I Start with Jesus. Pada pagi hari ini juga saya bersama Pastor Romi Matulesi mengucapkan Happy Good Friday. Di mana hari Jumat Agung kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Ia telah mengorbankan tubuh dan darahnya tercurah buat kita. Oleh karena itu kita merenungkan kebaikan Tuhan, kasih-Nya yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian juga boleh mempersiapkan perangkat perjamuan kudus berupa roti dan anggur dan minyak urapan, lalu juga catatan kecil untuk bisa mencatat hal-hal yang penting yang disampaikan oleh Pastor Romi Matulesi. Dan sebelum ibadah ini kita mulai, mari kita akan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kasih yang begitu indah, besar, dan mulia dalam hidup kami. Kasih yang tak terbatas, kasih yang mau mati buat kami pada waktu kami bahkan berdosa. Kau mencintai kami apa adanya. Kau tidak memandang begitu jatuhnya atau berdosanya kami, tapi Kau mencintai kami apa adanya. Terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan di atas kayu salib buat kami. Tubuh-Mu dan darah-Mu yang menebus segala dosa kami. Kami percaya ada kuasa di dalam tubuh dan darah-Mu. Haleluya, terima kasih. Dalam nama Yesus kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, merenung kebaikan-Mu. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita bersyukur buat segala kebaikan-Nya, pengorbanan atas kita. Kasih yang begitu mulia, mau mati buat kita. Kasih yang menyelamatkan, menebus dosa kita. Mari bersyukur, angkat suaramu bersyukur. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Kasih yang gak memandang seberapa berdosanya kita. Kasih yang begitu indah dan mulia. Mari sama-sama kita katakan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Ku. Mari katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kita katakan lagi, karya terbesar dalam hidupku. Amin. Pengorbanan-Mu
Engkau ku kagumi. Mari kita katakan lagi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta, amin, yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Bolehkah kita katakan lagi dengan segenap hatimu? Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau, Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Kau ku kagumi. Ku puji, ku sanjung Kau ya Tuhan. Yang sucikan setiap kami, yang pulihkan setiap kami. Amin. Kau sucikan, Kau tebus kami dengan darah-Mu Tuhan. Buat kasih-Mu, terima kasih, kasih-Mu yang limpah. Mari bersyukur sembahnya, Dia layak dipuji, Dia layak disembah. Yesus, Yesus. Terima kasih buat pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih buat salib-Mu ya Bapa. Haleluya, haleluya. Kita mengatakan ada kuasa di dalam salib-Nya. Haleluya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu. Katakan lagi, karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup
tepuk tangan. Haleluya, haleluya. Mari kita hampiri Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang kami sembah, Tuhan Yesus yang kami puja dan yang kami muliakan. Terima kasih atas korban tubuh, atas curahan darah-Mu di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Yang telah menjaminkan keselamatan, yang menjaminkan penebusan, pembebasan. Sehingga kami di hadapan Bapa di surga, bukan lagi sebagai orang yang terhukum, bukan lagi sebagai orang yang terdakwa, tapi sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan, satu kali berlaku untuk sampai selama-lamanya. Itu semuanya karena apa yang Yesus lakukan. Bukan karena apa yang mampu kami buat, tapi semuanya karena kasih, semuanya karena karunia, semuanya atas anugerah yang Tuhan Yesus limpahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau begitu dahsyat, Engkau begitu baik, Engkau begitu luar biasa Tuhan. Engkau yang telah memilih, Engkau yang telah memanggil kami, dan kami telah dipindahkan dari kerajaan kegelapan ke dalam kerajaan terang. Tuhan Yesus yang telah memanggil kami dari gelap masuk ke dalam terang. Untuk kami menjadi alat kemuliaan Tuhan, memberitakan kabar baik, memberitakan kelepasan, memberitakan pembebasan. Dan itu telah diselesaikan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada lagi maut yang berkuasa atas kami. Tidak ada lagi kuasa gelap yang berkuasa atas kami. Tidak ada lagi iblis yang berkuasa atas kami. Hanya materai darah Yesus yang berkuasa atas kehidupan kami. Tuhan Yesus, aku berdoa siapapun yang mengikuti ibadah ini, semua dijumpai, semua dilawat. Kalau mereka baru pertama kali mendengar nama Yesus, kalau mereka baru mendengarkan kabar baik ini, ketika mereka mendengarkan siaran ini Tuhan, maka aku berdoa jumpai mereka dalam nama Tuhan Yesus. Lawat mereka, jamah hati mereka, agar mereka diselamatkan dan disadarkan akan jaminan yang Tuhan sediakan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Itu sebabnya kami percaya pagi hari ini Tuhan mau berfirman, Tuhan mau menyatakan isi hati-Mu, Tuhan mau menyatakan kebaikan, kemurahan atas setiap kami. Setiap janji Tuhan tidak pernah sia-sia, tidak pernah yaitu keluar tanpa hasil. Maka setiap benih firman Tuhan ini jatuh di atas ladang hati kami yang subur, sehingga semua yang dengar firman Tuhan, iman yang dibangun dan terjadi pertobatan. Kuasa Tuhan bekerja, segala kuasa kegelapan roh jahat yang coba mengganggu konsentrasi anak Tuhan, aku lumpuhkan kuasanya, aku hancurkan kuasanya di dalam nama Tuhan Yesus. Berbicara bagi kami Tuhan, saat ini kami siap mendengar, kami siap dididik, kami siap diajarkan kebenaran. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Selamat pagi, shalom. Senang bisa menjumpai saudara kembali di dalam program I Start with Jesus, di mana sebelum kita memulai aktivitas kita mau terlebih dahulu untuk bersahati, untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari Jumat kemarin kita telah merayakan yaitu Hari Jumat Agung, Happy Good Friday. Saya percaya saudara memperingati yaitu kematian Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itu menjaminkan dan mengingatkan setiap kita akan apa yang Tuhan telah jaminkan bagi setiap kita. Dan kalau saudara baru pertama kali membuka siaran channel ini, yaitu dari channel Zion Church of Christ, dan saudara baru pertama kali mendengar nama Yesus, saya percaya itu tidak kebetulan. Tuhan punya rencana bagi hidup Anda. Tuhan mau menjangkau hidup Anda. Yesus mengasihi Anda. Yesus ingin membawa kabar baik ini, bahwa oleh bilurnya, oleh darahnya, oleh materai darah Yesus, siapapun Anda yang menyaksikan acara ini, Anda dijaminkan sudah diselamatkan. Anda dijaminkan dibebaskan. Anda dijaminkan bukan lagi orang yang terdakwa. Anda dijaminkan bukan lagi orang yang terikat. Anda dijaminkan bukan lagi orang yang terbelenggu. Anda menjadi orang-orang yang dimerdekakan dan dijaminkan punya masa depan yang berkemenangan. Maka kabar baik ini bukan diberikan hanya bagi orang-orang Kristen tertentu, tidak. Tapi buat semua orang, termasuk buat Anda yang saat ini menyaksikan acara I Start with Jesus. Saya Pastor Romi Matulesi bersama dengan Pastor Glory. Saya percaya akan jadi berkat buat saudara. Dan kalau saudara mungkin selama ini berkeliling gak jelas Anda gereja di mana atau Anda ibadah di mana, kami dari Zion Church of Christ membuka yaitu pintu buat saudara. Kalau saudara mau beribadah bersama-sama dengan kami, please go ahead. Saudara bisa mengikuti siaran channel Zion Church of Christ secara online yang kami siarkan setiap hari Minggunya. Tentunya ada ibadah hari Minggu online. Tetapi kalau saudara mau datang ibadah onsite, go ahead, silakan saudara boleh datang. Yaitu di Menara 1, Sentra Kelapa Gading.
yaitu di Bundaran Kelapa Gading. Setiap kali ibadahnya yaitu di jam 8 pagi dan di jam 10 pagi. Saudara boleh datang bersama-sama, beribadah bersama-sama dengan kami. Saudara pasti diberkati, saudara pasti mengalami perubahan, saudara mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Gereja Zion Church of Christ boleh hadir untuk jadi berkat bagi setiap jemaat Tuhan yang mengikuti ibadah ini. Saudara bisa mengikuti ibadah ini yaitu dari dalam kota atau dari luar kota, atau saudara yang ada di kendaraan, atau saudara sedang ada di luar negeri. It's okay. Saudara tetap mengalami lawatan perjumpaan Tuhan. Saudara boleh siapkan catatan saudara. Hari ini tema firman yang saya bawakan adalah berbicara mengenai kuasa tubuh dan darah Yesus. Karena kita baru saja melewati hari Jumat Agung, memperingati Jumat Agung, saudara. Kita mau belajar tentang kuasa tubuhnya, kuasa darahnya. Mari kita baca di dalam Matius pada pasal 26. Ayat 28 dikatakan begini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Juga di dalam Lukas pada pasal 22, pada ayatnya yang ke-19 dikatakan begini. Lalu Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Kata Yesus, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi, garis bawah ini, peringatan akan aku. Saudara, dalam setiap kesempatan ibadah, kami Zion Church of Christ selalu mengadakan kegiatan sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Mengapa hal itu menjadi sangat penting untuk kami lakukan? Karena sakramen tubuh dan darah Yesus itu menjadi bagian yang selalu mengingatkan kita akan segala sesuatu yang Yesus telah jaminkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dalam sakramen tubuh dan darah Yesus tersedia perjanjiannya bagi kita untuk hidup di dalam kekekalan di surga. Sebagaimana yang kita lakukan di bumi saat ini, kita seperjamuan kudus, maka suatu hari Anda dan saya, kita akan diundang untuk masuk dalam pesta perjamuan kawin anak domba di sorga. Wahyu 19 pada ayat yang ke-9 berkata begini. Lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi, kepadaku perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Yesus juga menyebutkan di dalam Injil Lukas pada pasal yang ke-22, pada ayat yang ke-8 bahwa perjamuan kudus disamakan dengan perjamuan Paskah. Artinya, bagi orang Yahudi, Paskah pada zaman itu diperingati sebagai peristiwa keluarnya mereka dari Mesir, dari tanah perbudakan, untuk mereka menjadi bangsa yang merdeka, dan mereka berjalan di dalam tuntunan Tuhan menuju tanah perjanjian. Saudara kasih Tuhan, perjamuan Paskah itu menyangkut satu hal utama, yaitu korban pengganti. Ada anak domba jantan berumur setahun yang disembelih untuk menggantikan setiap anak sulung Israel, sehingga mereka diluputkan dari kematian dan dapat tetap hidup. Tuhan Yesus adalah anak domba Allah yang tidak bercela sebagai korban yang menggantikan kita di atas kayu salib, dan yang telah menghapuskan seluruh dosa-dosa kita. Imamat pada pasal 6 ayat 6 telah mengatakan ini, bahwa sebagai korban penebus salahnya haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Jadi saudara, Yesus yang tidak bercacat celah rela berkorban agar hidup kita diselamatkan, disembuhkan, dan juga dikenyangkan dengan segala kelimpahan yang luar biasa. Ini jaminan yang Tuhan Yesus sediakan. Pemazmur menulis dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dan ayat yang ke-16 berkata, dengan panjang umur akan kukenyangkan dia
dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Wow, jaminan yang luar biasa. Maka dalam Keluaran pada pasal 12, perjamuan Paskah pada zaman itu dilakukan oleh setiap anggota keluarga, termasuk anak-anak. Darah domba itu dioleskan oleh orang tua di ambang pintu setiap rumah mereka. Itu menandakan adanya penebusan atas satu keluarga telah terjadi. Saudara, dalam perjanjian baru dalam Kisah Rasul pada pasal 16 pada ayat 31 dikatakan begini, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jadi ini memberikan petunjuk. Sekarang Anda dan saya bersama keluarga kita yang saat ini seperjamuan kudus, korban tubuh dan darah Kristus, itu adalah berkat dan anugerah Tuhan untuk seluruh anggota keluarga Anda, termasuk juga bayi dan anak-anak. Karena pengorbanan darah Tuhan Yesus adalah perjanjian keselamatan untuk seluruh keluarga kita. Itu sebabnya hari ini kita bersama keluarga diingatkan kembali dan terus-menerus diingatkan bahwa percayalah bahwa kita telah dijaminkan untuk menang atas maut, dan kita juga menang atas segala virus, bahkan atas segala penyakit apapun juga. Mari, jangan lagi hidup dalam kecemasan. Kenapa? Karena Yesus oleh pengorbanan tubuh, oleh pengorbanan darahnya telah menjaminkan setiap orang percaya dapat hidup di bumi sama seperti di surga. Amin. Jaminan ini bukan hanya tersimpan di Alkitab, tapi jaminan ini diberikan buat setiap orang yang percaya pada Tuhan Yesus, yang akan menerima sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus Kristus. Dan jaminannya, kalau orang Israel mencoretkan darah di tiang dan di ambang pintu rumah mereka pada waktu tulah ke-10 terjadi, ini memberi petunjuk bahwa tidak ada tulah, tidak ada penyakit, tidak ada virus, apapun rancangan orang dunia ini yang mengatakan akan ada virus A, virus B, virus C, dan lain sebagainya, itu tidak akan berkuasa atas Anda dan seisi rumah Anda. Penjagaan Tuhan, penyertaan Tuhan, kuasa tubuh dan darahnya, itu akan menjagai hidup Anda bersama dengan keluarga Anda. Siapkan hidup Anda, siapkan diri Anda, siapkan keyakinan Anda untuk terus percaya di dalam kuasa yang besar untuk terjadi bagi kehidupan Anda bersama dengan keluarga. Sekarang kita akan masuk dalam sakramen tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari siapkan roti dan anggur di tempat saudara masing-masing. Kita siapkan roti dan anggur ini. Mari kita mau angkat roti ini di atas kepala, dan dengan iman bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus, tubuh yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan kami bersama dengan keluarga kehidupan yang kekal di dalam kerajaan sorga. Oleh korban tubuh Kristus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit, tidak dikalahkan oleh nyamuk, tidak dikalahkan oleh virus apapun, oleh binatang apapun. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau menjaminkan kami umur panjang, tidak sakit-sakitan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita makan tubuh Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat anggur ini bersama-sama dengan saya katakan, dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus, darah yang tercurah, darah yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Oleh korban darah Yesus, maka mulai hari ini kami menang atas segala virus, menang atas segala penyakit. Kami dimeteraikan sebagai warga sorga, punya rumah di sorga, punya rumah di bumi, tidak mengembara. Silakan pasukan malaikat, jagai kami, proteksi kami, pagari kami. Aku tolak setan, kuasa gelap, roh jahat,
roh setan iblis, rancangan orang jahat tidak berkuasa atas kami. Oleh darah Yesus, kami dijaminkan naik jadi kepala, bukan ekor. Apa saja yang kami pegang, yang kami kerjakan di dalam karir, bisnis, proyek, usaha, studi, pelayanan kami diberkati lipat kali ganda dari berkat tertinggi yang pernah kami raih. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Siapkan juga minyak urapan di tangan saudara. Kita berdoa buat minyak urapan ini. Sebab Tuhan yang mengajarkan kuasa di balik minyak urapan, ada kuasa dan mujizat. Sama-sama katakan dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan. Setiap tetes punya kuasa ngusir setan. Setiap olesnya punya kuasa menyembuhkan segala sakit penyakit. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Silakan pasukan malaikat jagai proteksi pagari kami. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Anda boleh teteskan atas kepala saudara. Maka kami serahkan setiap anak-anak Tuhan, siapapun mereka yang terima tubuh darah Yesus, siapapun mereka yang telah diurapi dengan minyak, mereka mengalami lawatan secara pribadi, mereka mengalami lawatan Tuhan secara luar biasa, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan, kemenangan Tuhan jaminkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang telah bersatu dengan tubuh dan darah Yesus yang diurapi dengan sakramen minyak ini. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah, siapa suka menggemakannya, maka mereka akan memakan buahnya. Artinya, apa yang kita ucapkan, itu akan kembali sama kita. Kalau kita mengucapkan kata-kata yang negatif, kalau kita mengucapkan kata-kata yang salah, kalau kita sering kali mengutuki orang, jangan salahkan. Kutuk, kata-kata negatif, hal-hal negatif akan datang mendekati dan menjangkau kehidupan Anda. Tapi sebaliknya, kalau Anda melepaskan kata-kata berkat, dan melepaskan kata-kata firman, dan melepaskan kata-kata mujizat, maka kebaikan, mujizat, berkat itu akan datang berlimpah-limpah kepada Anda. Mari di layar kaca Anda, ada kata-kata yang bisa memberkati kehidupan Anda. Bersama-sama dengan saya katakan, saya diberkati, berkelimpahan, telah ditebus, telah diampuni, dibenarkan, diurapi, disempurnakan, diberi kuasa, hidup dalam kasih karunia, berharga, aman, sehat, penuh kemuliaan, fokus pada Yesus, disiplin, percaya diri, pandai cerdas. Saya diciptakan segambar dan serupa Yesus untuk menggenapi setiap panggilan dan tujuannya atas hidup saya di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya, haleluya, puji nama Tuhan. Doa orang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Saudara boleh angkat tanganmu dan aminkan setiap berkat ini menjadi milik saudara. Diberkatilah engkau di dalam usahamu. Amin. Diberkatilah engkau di dalam pekerjaanmu. Amin. Diberkatilah engkau di dalam segala aktivitasmu. Amin. Siapapun tinggal dengan engkau pasti diberkati. Amin. Bahkan kegiatan sepanjang hari ini juga diberkati Tuhan. Amin. Tuhan memberkati Anda bersama keluargamu. Amin. Tuhan memberkati Anda bersama pasanganmu. Amin. Tuhan memberkati Anda bersama dengan keturunanmu. Amin. Maka terimalah berkat dan anugerah dari Bapa di surga, cinta kasih di dalam Yesus, dan kekuatan penghiburan di dalam kuasa Roh Kudus menyertai, mengurapi setiap kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput Anda dan saya, keluargamu dan keluargaku. Kita semuanya sama-sama menjadi warga kerajaan sorga. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan, amin. Puji nama Tuhan. Sampai jumpa dalam program I Start With Jesus berikutnya. Dan Tuhan Yesus Kristus memberkati. Shalom. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi, imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan dan